الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالخالدون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas nikmat kesehatan, Islam dan iman yang diberikan kepada kita semua, alhamdulillah kita yang komitmen untuk senantiasa hadir berjamaah di masjid ini. Walaupun hujan deras turun, tidak menghalangi kita untuk melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Salam dan salawat tentunya kita senantiasa peruntukkan, kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam menjalani kehidupan ini. Selaku hamba yang beriman, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita atas persoalan-persoalan, atas permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami. Ummatikallah yaj'allahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari persoalan-persoalan kehidupan yang dia alami. Kawan muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, fenomena kehidupan yang ada sekarang ini tidak pernah terpikirkan, terbenak di pikiran kita bahwa akan terjadi hal-hal seperti ini, di mana umat manusia, umat Islam terbagi pendapat, pandangan dalam menyikapi persoalan kehidupan ini. Tetapi ini semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin illa bi idznillah, may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan tidak seorang pun ditimpa musibah, tidak negara pun ditimpa musibah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan, akan menunjuki hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apakah ini merupakan spekulasi, ulah tangan manusia? Tetapi karena izin Allah, maka ini akan terjadi. Dan ini merupakan ujian bagi kita dalam menyikapi, menjalani kehidupan ini. Dan akan senantiasa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari segi ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Dan pasti kami akan menguji kamu dari ketakutan, sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kita harus sabar menjalani kehidupan ini. Kita harus sabar ketika kita harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid ketika orang lain menganggap kita itu salah. Kita harus sabar juga menerima pandangan, pendapat saudara-saudara kita yang sholatnya di rumah, karena mereka juga punya landasan dan pandangan tentang hal itu. Perlu kita saling menghargai, saling menghormati di antara kita. Apapun jabatan kita, setinggi apapun ilmu kita, tersohor bagaimanapun nama kita di masyarakat, itu tidak akan ada artinya di sisi Allah kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Iman dan takwalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jangan saling menyalahkan, mari kita menghargai dan saling menghormati. Dan intinya adalah mari kita memperbaiki hati kita. Allah tidak memandang lagi jabatan, ilmu, pangkat seseorang pada sekitar itu.
tetapi yang dipandang oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika suatu hari nanti kita menghadap kepada Allah, tidak ada lagi guna harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki pada saat itu. Yang berguna adalah biqalbin salim. Orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Oleh karenanya momentum Syawal ini merupakan bulan peningkatan ibadah kita, bulan peningkatan amalia kita setelah Ramadan penuh kita ditempa. Setelah Ramadan kita melakukan amalia memperbanyak ibadah Ramadan. Seyogyanya di bulan Syawal ini kita tingkatkan, kita hidupkan, malah harus lebih meningkat. Dan amalan yang dianjurkan di bulan Syawal ini adalah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Boleh dengan berturut-turut, boleh dilangkah-langkai. Yang penting dalam bulan Syawal itu sama pahalanya dengan kita puasa selama setahun penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat ini menjadi renungan buat kita semua, utamanya buat diri pribadi dan keluarga. Semoga amalan ibadah yang kita lakukan, salat berjamaah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita lakukan merupakan wasilah, merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk berupa corona yang kecil yang tidak nampak di mata kita membuat kita kewalahan dan memperandakan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan masyarakat di hampir belahan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fi qur'an azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.